Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, silakan. Terima kasih pimpinan. Sahabat-sahabat teman Komisi 2 yang saya hormati, singkat saja. Kalau kita berbicara Ibu Kota Nusantara, beberapa waktu yang lalu Pak Ketua memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur di IKN. Saya jujur katakan, saya cukup tercengang melihat pembangunan fisik. Baik dari segi estetika, struktur, dan lain sebagainya. Cuma dalam pikiran saya, apa iya ibu kota negara kita bisa pindah di IKN itu? Ini forum konstitusi, Pak. Mohon maaf Pak Basuki. Kekhawatiran saya itu karena Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, yang saya anggap cukup brilian dalam berpikir, cuma alur berpikirnya itu saya khawatir. Itu sebatas keinginan, Pak. Bukan kebutuhan. Nah, disinilah saya melihat bahwa ada situasi dan keadaan, ya dalam tanda kutip, menjadi beban Bapak Presiden Jokowi. Dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi Pak Prabowo. Saya jujur katakan kalau mendengar diskusi-diskusi warung kopi, lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas juga setuju, di review yang sudah groundbreaking, pengusaha yang memang sudah groundbreaking, tapi memang mungkin tidak jadi membangun atau tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti diberikan kepada, begitu Pak Bas ya, kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya gitu. Jadi tidak usah menunggu misalnya diberi kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa melakukan investasi di IKN, terutama bagi yang serius. Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya, waktunya kapan. Kalau nggak ada, ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin, nanti jadinya lama. Sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu yang deadline-nya. Saya rasa itu. Silakan. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya.
Lain persoalan. Makanya kalau ditanya sekarang, Iya. dan itu buktinya apa di Jakarta? Iya. Di Jakarta, saya lagi pakai rekam jejak nih, rekam jejaknya itu bukan asal ganti orang, bukan asal berhentikan program, tidak. Dan yang namanya di pemerintahan itu selalu ada 2 C, change and continuity. Oke. Tidak bisa hanya 1 C, Iya. hanya change saja Iya. atau hanya Continuity. continuity saja. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial. Kan cita-citanya itu. Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, ada hal yang harus dikoreksi, Ya. lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang dibawa. Selalu 4 itu. Pak Anies, bagaimana Bapak melihat kerja keras luar biasa di Jakarta? Apalagi ya? Oke, jika Pak Anies jadi presiden, apakah Pak Anies menggunakan relawan dan buzzer untuk menghadang sekaligus menyerang pengkritik Bapak? Saya baca-baca dulu ya, gitu. Kemudian, Assalamualaikum Pak Anies, jika udah jadi presiden nanti sayangi kami umat Islam ya. Bung RH nggak fokus, memang saya nggak fokus soalnya. Saya mau fokus. Jadi saya memang kalau kita mau fokus kita bisa berdua saja nanti ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena saya ingin memberikan kesempatan sih kepada. Itu saya jawab aja yang tadi itu, ya, yang soal apa buzzer, Iya. soal itu relawan. Ya, Oke, saya menjawabnya lagi-lagi dengan menggunakan rekam jejak aja. I see. Oke, rekam jejak. Kan Iya. jawab besok itu belum tentu. Ya. Yang sudah saja. Jadi apakah selama saya bertugas Ya. menggunakan buzzer, apakah menggunakan pasukan berbayar Ya. untuk bertempur di sosial media? Enggak. Boleh dicek. Jakarta ini kelihatannya kotanya besar, tapi sesungguhnya kecil. Ya. Siapa saja mengetahui yang dikerjakan orang lain, tahulah Ya. di sini. Apalagi era media sosial seperti Iya. ini ya. Dan semuanya bercerita. Ya. Kami menghormati pembaca di media sosial dengan menyampaikan informasi yang akurat, informasi yang baik, lengkap. Itu sebetulnya ya, Ref, itu cara menghormati audiens, Ref. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan lengkap, Ya. dengan baik, itu kita menghormati pendengar kita kok. Ya. Kita menghormati audiens. Tapi kalau kita menyampaikan kabar yang tadi apa mesin pencetak apa fakta-fakta yang tidak Ya. benar, Ya. itu merendahkan audiens kita. Ya. Nah, bentuk penghargaan itulah yang kita ingin jaga. Jadi bagi mereka-mereka yang aktif kemudian menulis, itu banyak sumber-sumbernya. Dan kita sampaikan apa adanya. Buat saya sampaikan berkali-kali ini, Ref. Saya tidak khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media. Oke. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis sejarawan nanti. Ya. Dan yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti lagu tadi tuh. Ya. Pemimpin kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Jadi mau dikatakan apapun hari ini di sosial media, 2-3 minggu lagi bisa lewat kok. Di sosial media itu bisa dipuji. Dan bisa berubah langsung ya. Bisa dipuji setinggi langit sekarang. Besok bisa dicaci maki luar biasa. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah para sejarawan itu besok akan menilai kita dengan data yang lengkap. Mereka akan menulis dengan informasi yang lengkap. Jadi saya tidak menggunakan kemarin
otomatis bisa diprediksi besok juga nggak pakai gitu kira-kira. Oke. Nah ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Om RH tolong tanya pakai K lagi dia ke Pak Anies. Aniesnya nggak pakai E, Anies ya kan. Apabila terpilih jadi next Presiden RI, apakah proyek-proyek mubazir yang menghamburkan uang negara seperti KA cepat, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan IKN akan dilanjutkan? Nah, ini bola panas juga ini. Tapi bener loh ini ditanya nih. Ya, Silakan. Ya, gini di dalam satu pemerintahan ya itu. Saya sambil baca lihat-lihat ini ya. Boleh, ya. boleh. Dan saya bukan tidak memperhatikan, saya perhatikan. Tapi saya sambil lihat-lihat ini. Memang you're good multitasking. Jadi gini Rev, ini ya, kita ini kan mengadopsi prinsip demokrasi. Di dalam demokrasi itu setiap 5 tahun sekali itu kita melakukan proses pemilihan umum dan pilpres. Sebetulnya apa sih fungsinya ini pemilihan umum tiap 5 tahun itu? Sebenarnya gini Rev, kalau dibuat analogi ya Rev ya. Kita ini berangkat dari titik nol menuju tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita itu tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Di situ. Dan itu yang sering saya ulang-ulang. Ya, itu kan ke sana. Iya. Kita ini untuk apa? Melindungi, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum kan gitu. Iya. Terlibat dunia. Agar apa? Agar ujungnya itu tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke? Jadi dalam perjalanan menuju ke sana itu seperti sebuah perjalanan pecinta alam itu. Mendaki. Ya pendakian, cross country lewat itu. Kita setiap 1 kilometer kita berhenti sebentar. Kalibrasi. Menyocokkan apakah posisi kita dari titik awal menuju tujuan itu masih lempeng nih. Kemudian arah itu diperbaiki. Dilempangkan 5 tahun kita kalibrasi lagi. 5 tahun kita kalibrasi lagi. Dan ketika 5 tahun itu, yuk ketua rombongannya siapa yang kita tentukan untuk etapa kedua, etapa ketiga. Jadi setiap waktu kita itu merujuk kepada sebuah tujuan akhir. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika kita di 2009 ada pemilu, 2014, 2019, ini nanti 2024. Itu bukan semata-mata melihat etapa 5 tahun terakhir. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial. Kan cita-citanya itu. Jadi ketika setiap etapa selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, ada hal yang harus dikoreksi, lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang dibawa. Selalu 4 itu. Jadi kalau IKN tadi yang diapakan? Saya termasuk Refli ini kita kerjakan di Jakarta itu. Termasuk ketika kita mulai bertugas, lihat apa yang kemarin sudah dilakukan. Lalu dikaji mana yang harus dikerjakan, mana harus dikoreksi, mana harus ditambahkan, mana yang tidak perlu diteruskan lagi. Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Indonesia. Kan gitu ya, Ref? Nah, saya sederhana hari ini sih, lihat aja selama itu ada aturan perundangannya, siapapun pejabat negara harus melaksanakan. Selama ada peraturan perundangannya. Jadi tidak bisa kita selera kita gitu. Tidak saja. Nah, keputusan itu harus dihormati. Jadi ketika kita adapun nanti konstelasi politik berubah, lain persoalan. Makanya kalau ditanya sekarang, dan itu buktinya apa di Jakarta? Di Jakarta, saya lagi pakai rekam jejak nih. Rekam jejaknya itu bukan asal ganti orang, bukan asal berhentikan program, tidak. Dan yang namanya di pemerintahan itu selalu ada 2 C. Change and continuity. Tidak bisa hanya 1 C, hanya change saja atau hanya continuity saja. Luar biasa ya.
pokoknya paham lah ya kira-kira artinya ya nantilah IKN nanti kita dievaluasi lagi apakah akan change apa continuity kira-kira begitulah ya apapun kan nggak ada yang tidak bisa diubah ya di dunia ini kan. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan
Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.